Mereka adalah Ciara dan Hani, siswa kelas 7 yang sedang menjalani home learning. Melalui aplikasi ini, mereka dapat mengakses berbagai materi mata pelajaran yang sudah disiapkan pihak sekolah, mulai dari materi harian hingga soal-soal. Dalam satu hari, setidaknya ada 3 mata pelajaran yang harus diikuti. Paling dikasih kasih tahu suruh ngerjain bagian apa gitu. Lebih enak di sekolah sih, soalnya kalau di rumah tuh kayak lebih ribet gitu sebenarnya. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Muslim menambahkan, efektivitas belajar baik secara langsung maupun online memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Haida Maikari sebagai pembicara pertama yang berada pada posisi pro. Dengan mosi, Dewan ini mempercayai bahwa pelajaran daring atau online efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat menyetujui adanya mosi kali ini, di mana pembelajaran online merupakan alternatif metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat berinteraksi dan juga memperoleh informasi tanpa harus bertatap muka secara face-to-face. Nah, indikator pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil atau efektif ketika tercapainya tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Ada 3 tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, yang kedua adalah kemampuan afektif, dan yang ketiga adalah kemampuan psikomotorik. Hal ini dipraktekkan juga oleh Indonesia dan negara-negara di dunia pada kondisi pandemi di mana adanya keterbatasan kegiatan sosial yang dilakukan termasuk juga di dunia pendidikan, sehingga pembelajaran daring ini dilakukan untuk meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran daring telah dijalani selama kurang lebih 1,5 tahun. Dengan adanya pembelajaran daring, siswa maupun mahasiswa dapat kemudahan dalam belajar dan juga bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Untuk permasalahan jaringan internet sendiri, berdasarkan yang dituturkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 menyebutkan bahwa sekitar 82% wilayah Indonesia dapat mengakses internet dan hingga saat ini perluasan jaringan internet terus dilakukan. Urgensi adanya pembelajaran daring ini dilakukan karena adanya kekhawatiran penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada 3 alasan mengapa kami setuju dengan mosi kali ini. Di mana alasan kami atau argumentasi kami yang pertama adalah pembelajaran daring ini akan membuat individu memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran daring menjadikan individu lebih mandiri dan juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi serta informasi, di mana sebelumnya tidak semua individu memiliki kebiasaan bekerja berbasis IT, namun kondisi saat ini membantu mereka untuk keluar dari zona nyaman, yang memaksa mereka untuk mengharuskan menjadi mahir secara instan. Nah, beberapa pengakuan legal dari praktisi menyebutkan bahwa momen social distancing membuahkan hasil, yaitu peningkatan kreativitas dan juga kompetensi dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Nah, aplikasi pembelajaran digital menjadi ruang pembelajaran baru bagi para tenaga pengajar yang menjadikan mereka lebih maksimal menguasai gaya komunikasi dan juga interaksi berbasis media. Dengan adanya pembelajaran daring, mahasiswa menjalani aktivitas akademik dengan menunjukkan keragaman adaptasi. Rangkaian perkuliahan dimediasi oleh berbagai aplikasi berbasis digital, kompetensi mahasiswa secara otomatis mengalami peningkatan dalam kompetensi IT yang menuntut kreativitas. Bahkan keterampilan dalam memproduksi dan juga mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk video pembelajaran maupun karya tulis mampu membuat mahasiswa lebih produktif. Yang kedua adalah pembelajaran daring memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lebih banyak dari pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Jadi dengan ada pandemi ini, dengan adanya pembelajaran online, banyak penyedia atau layanan yang menyediakan pembelajaran secara online seperti membuka workshop, kegiatan-kegiatan pelatihan, dan juga seminar-seminar yang tentunya akan sangat mendukung bagaimana efektifnya dan juga tercapainya tujuan dari pembelajaran seorang siswa maupun mahasiswa. Hal ini kita ketahui bahwasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang sangat mendukung, seperti yang sangat penting juga adalah seperti magang. Dengan adanya pembelajaran online ini di mana kita dapat melakukan lebih banyak hal dan juga mempelajari untuk multitasking, di mana kita bisa melakukan kegiatan lebih dan tentunya itu memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan dari individu itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kita ketahui bahwasanya dengan adanya pembelajaran daring ini dapat menjadikan peluang untuk generasi Indonesia di masa depan agar mampu bersaing pada pasar tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat bahwasanya kita memasuki era industri 4.0 dan saat ini tengah berjalan, di mana dalam mempraktikannya, dalam kesehariannya industri 4.0 ini selalu membutuhkan kemampuan teknologi. Apabila generasi Indonesia tidak mempersiapkannya dari sekarang, maka Indonesia akan menjadi suatu hal yang selamat tinggal di masa depan. Punya kesempatan belajar dan juga tempat yang tidak terbatas, akses mendapatkan informasi menjadi lebih mudah dan juga menambah wawasan dan juga kreativitas.
Selanjutnya, best skenario kami agar pembelajaran online ini tetap efektif dijalankan ke depannya adalah yang pertama, pemerintah menggandeng banyak pihak penyedia portal daring sehingga dapat memberikan kemudahan mengaksesnya. Kedua adalah agar pembelajaran online menjadi efektif, para pendidik harus menghadirkan fakta, ilustrasi fenomena alam dan juga ilmu pengetahuan serta memberikan ruang gerak mahasiswa untuk bereksploitasi. Yang ketiga adalah adanya pemberlakuan sistem belajar online dalam setiap mata pelajaran agar membiasakan diri berhubungan dengan teknologi. Yang keempat adalah guru dan siswa harus dilengkapi fasilitas perlengkapan online. Dan yang kelima adalah ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya Diada Patiara sebagai pembicara kedua yang dimana saya kontra terhadap mosi. Dewan ini meyakini bahwa pembelajaran daring atau online efektif untuk tetap dijalankan ke depannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan baru dilaksanakan di Indonesia semenjak adanya COVID-19 yang dinyatakan secara global oleh WHO per tanggal 11 Maret tahun 2020. Sehingga Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan seluruh aktivitas di rumah, baik itu study from home maupun work from home. Kemudian juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di perguruan tinggi, di mana isi surat edaran tersebut yaitu penghentian sementara waktu kegiatan kampus, di mana juga terjadi peralihan sistem pembelajaran secara offline itu dialihkan dengan sistem pembelajaran secara online atau daring, dan juga seluruh kegiatan kampus itu dilakukan secara online untuk sementara waktu. Selain itu juga, adanya pandemi COVID-19 ini membuat para guru, dosen, mahasiswa, dan siswa itu harus beradaptasi dengan kegiatan baru yaitu pembelajaran daring. Dalam adaptasi ini diperlukannya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai agar pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Namun dapat kita lihat sendiri bahwasannya pembelajaran daring ini dilakukan di Indonesia secara mendadak dan tanpa adanya kesiapan yang matang, sehingga pembelajaran daring di Indonesia dinilai kurang efektif dan efisien untuk dilakukan sekarang. Hal ini juga didukung dengan hasil survei tentang evaluasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh Dirjen Dikti Kemendikbud yang menyatakan bahwa 90% mahasiswa lebih memilih kuliah luring atau luar jaringan dibandingkan dengan kuliah dalam jaringan atau yang sering disebut dengan kuliah online. Hal ini disebabkan karena mahasiswa tidak siap dalam melakukan kuliah daring. Salah satunya yang paling umum adalah kendala jaringan. Oleh karena itu, pembelajaran daring masih banyak menimbulkan persoalan. Yang pertama, persoalan yaitu keterbatasannya akses internet, sehingga keterbatasannya akses internet di berbagai daerah ini membuat mahasiswa dan siswa itu sulit untuk mengakses materi maupun sulit untuk mengikuti perkuliahan secara online atau sekolah online. Persoalan yang kedua yang dihadapi oleh mahasiswa dan siswa yaitu keterbatasannya keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, di mana pembelajaran daring ini memerlukan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi agar pembelajaran daring dapat diikuti dengan baik. Dan persoalan yang ketiga yaitu persoalan kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung bagi mahasiswa serta siswa untuk mengikuti pembelajaran daring, di mana sarana dan fasilitas yang memadai ini dapat menunjang kegiatan pembelajaran daring ini secara baik dan efektif serta efisien. Hal ini juga didukung dengan keadaan ekonomi yang mampu untuk memenuhi prasarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai. Namun beberapa atau sebagian mahasiswa dan siswa di Indonesia masih memiliki keadaan ekonomi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Oleh karena itu, pembelajaran daring di Indonesia masih kurang efektif untuk diterapkan sekarang. Dan juga berbagai macam persoalan yang timbul akibat pembelajaran daring itu juga menyebabkan mahasiswa dan siswa itu mengalami penurunan pencapaian belajar. Dengan adanya penurunan capaian belajar ini juga dapat menyebabkan mahasiswa dan siswa ini putus sekolah. Hal ini juga dibuktikan dengan survei pada bulan Desember tahun 2020, UNICEF menemukan bahwa 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan 75% diantaranya tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya orang tua dari mahasiswa dan siswa itu kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, sebagian ataupun beberapa mahasiswa dan siswa itu berasal dari ekonomi atau latar belakang ekonomi prasejahtera, sehingga menimbulkan
keterbatasan untuk memiliki sarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran daring ini secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa pembelajaran offline atau pembelajaran secara luring lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara online. Sehingga best skenario yang dapat kami tawarkan bahwasannya pemerintah dan lembaga pendidikan menciptakan kembali ruang belajar yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan cara meningkatkan kualitas guru dan siswa berbasis literasi dengan juga meningkatkan motivasi mahasiswa dan siswa melalui kreativitas pembelajaran di luar atau pembelajaran di lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menyampaikan alur perdebatan pada hari ini. Saya Ananda Faizal dari pihak tim pembicara ketiga akan merekonklusikan perdebatan pada hari ini sekaligus menyampaikan beberapa konklusi dan juga solusi dari tim pro dan juga tim kontra. Tim pro telah melatar belakangi mosi pada hari ini dengan menyatakan pembelajaran online adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital sehingga berinteraksi tanpa harus bertatap muka atau face to face. Dan pembelajaran ini telah berlangsung selama 1,5 tahun dan dengan telah yang dituturkan pada Menteri Pendidikan Informasi Komunikasi pada tahun 2018, sekitar 82% wilayah Indonesia telah dilakukan perluasan jaringan dan pemerintah juga telah menyebarkan kuota gratis untuk para pelajar agar memudahkan proses belajar mengajar. Adapun beberapa argumen yang disampaikan yaitu pembelajaran daring membuat individu memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi. Pembelajaran daring memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas lebih banyak dari pembelajaran tatap muka. Dalam jangka panjang, pembelajaran online akan menciptakan pembelajar yang mampu menguasai teknologi sehingga dapat bersaing di pasar kerja. Dan tim pro juga memberikan bukti bahwa pembelajaran online memberikan beberapa keuntungan seperti bisa mengikuti acara webinar, seminar, dan lain-lain, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengekspor diri dengan mengikuti program magang, pertukaran pelajar, dan lain-lainnya. Dapat beradaptif dan meningkatkan kekreativitasan dalam berpikir. Dan tim pro juga meyakini bahwa pembelajaran kelas online ini mampu membentuk suatu karakter siswa yang menjadi lebih mandiri dan menguasai informasi-informasi teknologi yang terus berkembang. Dan juga dapat menambahkan wawasan dan kekreativitasan dalam berpikir. Berbanding terbalik dengan tim kontra, mereka memiliki pendapat bahwa pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ini memberikan banyak dampak negatif. Yang pertama, para siswa harus dituntut untuk memahami materi dan konsep yang disajikan melalui video dan PowerPoint dan ataupun kelas online. Kedua, keterampilan dalam penggunaan teknologi. Masih banyak pihak pengajar ataupun yang diajar mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran seperti Zoom, Classroom, dan lain-lainnya. Ketiga, ketidakmerataan akses di berbagai daerah. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran daring, terutama dikala dilaksanakannya kelas online. Adapun bukti lainnya diantaranya adalah ancaman terputusnya pendidikan peserta didik, keterbatasan ekonomi peserta didik yang tidak mampu membeli smartphone, penurunan capaian pelajar. Dampak lainnya yaitu peserta didik rentan terhadap korban kekerasan rumah tangga. Peserta didik menjadi stres akibat banyaknya tugas yang mereka tidak pahami. Dengan demikian, tim pro maupun tim kontra telah berhasil membuktikan poin-poin argumentasi mereka masing-masing, dan tim pro dan juga kontra telah menyiapkan best skenario mereka masing-masing. Seperti tim pro, mengharapkan pemerintah menggandeng banyak penyedia portal daring agar memberikan pembelajaran online menjadi lebih efektif. Dan dengan diadakan pemberlakuan sistem belajar online di dalam setiap mata pelajaran agar membiasakan diri untuk berhubungan dengan teknologi. Guru dan siswa harus difasilitasi dengan perlengkapan online. Dan juga ketimpangan infrastruktur digital di antara kota besar di daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi. Sedangkan tim kontra mengharapkan pemerintah di lembaga pendidikan menciptakan kembali ruang yang adaptif dan menumbuhkan semangat siswa dan mahasiswa untuk melalui kekreativitasan pembelajaran di lapangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.